Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Hari ini kita akan kuliah mata kuliah pemodelan basis data dengan saya, kode dosen PHG, gitu ya. Sebelum kita ke materi pada hari ini, baiknya kita perkenalan dulu ya, perkenalan baik dari mata kuliahnya maupun perkenalan dosennya dan perkenalan teman-teman nanti akan saya buka di forum diskusi seperti itu ya. Oke. Nah, ini perkenalkan, nama saya Prati Hutarigani, teman-teman bisa memanggil saya Prati atau Butari, seperti itu. Tapi jangan manggil Gani, karena Gani itu adalah nama orang tua saya, seperti itu ya. Nah, kode dosen PHG, nanti kita bisa jalur komunikasinya via Telegram, ya. Kalau yang bersifat publik, itu bisa di Telegroup, kalau yang privacy misalnya masing-masing gitu ya, pribadi masing-masing, itu bisa japri saya di Telegram, dengan akun @hutarigani. Nah, nanti teman-teman boleh, men-chat saya ya, menghubungi saya itu di jam kerja Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, ini email saya, kemudian kalau teman-teman pernah ke kampus gitu ya, coba main di kampus, ruangan dosen saya di gedung TULT, lantai 5. KK-nya itu KK Data Science. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Nanti kita di sini akan berkenalan juga dengan mata kuliah yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester, seperti itu. Oke, sebelum kita perkenalan dengan materinya, saya pengen mau check-in dulu ya. Jadi ini saya berharap ini bukannya dari HP aja, karena nanti ini tampilannya adalah emot, kecuali dari laptop teman-teman itu bisa menambahkan emot, gitu ya. Jadi saya pengen tahu kabar teman-teman dulu hari ini, di hari perdana perkuliahan prodi S1 PJJIF, seperti itu. Nah, boleh teman-teman akses menti.com ya. Ini saya ini ya, atau langsung ke sini aja. Ke menti.com, kemudian teman-teman inputkan use code-nya 83418791 ya. Sebentar, saya ke mentinya. Nah, boleh saya ulangi lagi, teman-teman join di menti.com ya. Kemudian teman-teman di sini join dengan code 83418791. Saya pengen tahu nih mood teman-teman hari ini seperti apa dalam perkuliahan perdana kita di mata kuliah PBD ini. Saya tunggu responnya. Kalau bisa yang di-inputkan adalah emoji, jadi dari HP saja gitu ya. Oke, ada yang menangis. Oke. Oke, siap. Oke. Ada yang aduh, gitu ya, aduh berat. Oh, ada yang senyum bahagia, oh ada yang terbakar nih kepalanya. Oke. Oke. Ada yang ngantuk, iya ya jam segini, apalagi mendung nih ya, kalau di Bandung, saya kebetulan di Bandung tuh, cuacanya lagi mendung gitu ya, pasti ngantuk banget seperti itu. Oke, boleh ditambah doping kopi mungkin ya. Oh, ada yang kedinginan. Oh, kalau kedinginan daerah mana ya? Oke. Oke, aduh ada yang membara, ada yang sakit. Oke, oh ada yang jempol. Itu apa ya? Gambar patung gitu ya. Oke. Oh, ini beda-beda semua ya emotnya ya? Oh, ini paling besar yang kedinginan gitu ya? Kalau misalnya kedinginan besar ini berarti banyak yang pencet nih? Oke. Udah semua? Ya, apapun mood teman-teman pada hari ini gitu ya, saya berharap teman-teman dengan awal perkuliahan di semester genap ini, teman-teman bisa menyelesaikan perkuliahan ini sampai dengan selesai dan mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide. Terima kasih atas responnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Kita lanjut ke pengenalan mata kuliahnya gitu ya. Pengenalan mata kuliahnya mungkin dari namanya juga sudah tergambarkan sekilas gitu ya, mata kuliah ini mempelajari tentang apa sih sebenarnya ya. Jadi mata kuliah ini masih menggunakan kurikulum 2020 yang mana kurikulum baru ini lagi digodok oleh para dosen di tahun 2024 ini. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib tingkat pertama yang bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Nah, apa yang dipelajari di mata kuliah ini itu adalah pertama konsep dasar basis data, kemudian yang kedua adalah teman-teman dapat melakukan pemodelan konseptual dengan menggunakan IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. Kemudian teman-teman juga di sini melakukan pemodelan logikal, kemudian dengan model relasional, kemudian teman-teman nanti juga mempelajari normalisasi, implementasinya dengan bahasa query gitu ya, bahasa SQL gitu ya. Nah, nanti di sini tools yang akan kita gunakan itu adalah MariaDB ya. Atau sebenarnya basic MariaDB itu adalah pengembangan dari MySQL yang mungkin teman-teman pernah pakai di PHP MyAdmin seperti itu ya. Nah, MariaDB ini adalah pengembangannya. Nah, mata kuliah ini
nanti, akan basisnya adalah project based learning gitu ya. Nanti teman-teman output dari mata kuliah ini adalah sebuah project, yaitu sebuah basis data berdasarkan, study case tertentu, ya berdasarkan study case yang nanti akan diberikan oleh, dosen ya. Oke, kita lanjut. Nah, setiap dosen di pertemuan pertamanya itu wajib memberitahukan, apa sih, PLO-nya, yaitu program learning outcome-nya, kemudian apa CLO-nya ya. Nah, untuk, mata kuliah ini itu ada di PLO 9, yaitu mampu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis terhadap informasi data dan implikasi dari keputusan. Nah, kemudian dari PLO ini diturunkan menjadi 3 CLO ya. Yang pertama adalah, teman-teman mampu memahami atau mampu menjelaskan konsep dasar dari basis data itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mampu melakukan pemodelan. Pemodelan yang kita lakukan di sini adalah dengan menggunakan IR model. Dan yang ketiga itu adalah, teman-teman mampu melakukan, implementasi dan teman-teman, apa namanya, dapat menggunakan statement SQL gitu ya dalam implementasi basis data yang sudah dimodelkan sebelumnya. Nah, ini adalah 3 kemampuan yang mana nanti 3 kemampuan ini akan di-breakdown ke beberapa pekan ya di silabus perkuliahan ini. Nah, ini adalah silabus perkuliahan selama 16 pekan. Jadi untuk CLO 1, nah ini, apa namanya, yang perlu teman-teman perhatikan ya. Setiap CLO itu punya minimal kelulusannya. Nilai minimal kelulusan dari setiap CLO itu adalah 50,01 atau grade-nya nanti kalau sudah dilakukan persentase, itu adalah sekitar, C ya. Jadi grade-nya, indeksnya adalah C. Nah, pada mata kuliah, PBD ini, calon satunya itu hanya di pertemuan pertama ini saja. Jadi ketika ada tugas, ketika ada kuis, ataupun forum diskusi yang ada di pertemuan pertama ini, maka kerjakanlah karena nilainya hanya diambil dari pertemuan pertama ini. Jangan sampai teman-teman nggak lulus mata kuliah ini hanya karena, tidak lulus calon satunya, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk ClO2 ini lumayan banyak, lumayan lama kita, mem-breakdown-nya, yaitu dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dalam 6 minggu, dalam 6, topik atau 6 materi, perkuliahan, yaitu 6 pekan. ClO2 itu dari pekan kedua sampai pekan ke-7. Pekan ke-8 ini sudah masuk ClO3. Nah, kenapa di sini tidak, dilakukan asesmen? Nah, asesmen itu kan sekarang itu secara bersamaan ya, kalau nggak salah waktunya. Nah, maka ini kami, menaikkan ClO3-nya di pekan ke-8 dan asesmen ClO2-nya ini di pekan 10. Jadi ini, di pekan 9 ini kita tidak ada materi, tapi kita konsultasi dari tugas besar yang, dikerjakan, seperti itu. Kemudian di pekan 10 itu akan ada presentasi asesmen ClO2. Nah, untuk teknisnya akan diinfokan selanjutnya, gitu ya. Kemudian, apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan itu adalah hasil pemodelan yang dimodelkan selama 7 pekan ini, yang kita pelajari selama 6 pekan ini, seperti itu. Ya, 6 pekan. Nah, kemudian di pekan 11 sampai 14 ini adalah sudah tahap implementasi, ya. Sudah tahap implementasi, di sini kita akan lebih banyak menggunakan tools-nya, yaitu MariaDB-nya. Kita akan, mencoba untuk membuat tabelnya, kita akan mencoba untuk memasukkan datanya, kita akan coba me-retrieve, data atau menampilkan data gitu ya, di sini. Itu di pekan 11 sampai 14. Nah, untuk asesmen ClO3-nya itu, terbagi menjadi 2 minggu, yaitu COTS. COTS itu adalah code on the spot. Nah, nanti untuk yang PJJ akan dijelaskan teknisnya seperti apa, apakah, tetap sama seperti yang reguler atau teknisnya berbeda. Intinya adalah, query on the spot. Jadi ketika dosen memberikan, apa ya, memberikan soal gitu ya, nanti mahasiswa langsung menjawabnya. Nah, langsung menjawabnya ini, untuk PJJ itu teknisnya mungkin agak berbeda. Nanti akan diumumkan atau diinfokan mendekati COTS itu sendiri, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah referensi bacaan yang teman-teman, bisa baca e-book-nya dan, tutorial menggunakan query-nya, gitu ya. Nah, ini rubrikasi penilaiannya. Tadi saya sudah menginfokan bahwa CLO 1 itu rubrikasinya hanya di pekan ini, yaitu hanya kuis dan tugas, ya. Nah, kemudian CLO 2 itu ada 3 bentuk penilaiannya, yaitu kuis, tugas, dan presentasi. Sedangkan di CLO 3 bentuk penilaiannya itu ada 3 juga, kuis, tugas, dan COTS. Nah, masing-masing CLO ini persentasenya berbeda, 20%, 45%, dan 35%. Maka, lihat teman-teman, CLO 2 ini memiliki persentase yang besar. Maka, kalau, apa namanya, kalau teman-teman tidak lulus di CLO 2 ini, maka nilai 45% teman-teman itu hilang gitu ya. Jadi, perhatikan persentase ini jika ingin lulus di mata kuliah ini. Nah, perbedaannya kelas reguler dengan kelas PJJ itu adalah, apa namanya,
durasi kuis dan tugas itu dibuka dan ditutup ya. Kalau untuk kelas reguler biasanya kami cuma sepekan membukanya. Jadi kalau materi pekan pertama kalau ada kuis dan tugas kami menutupnya di pekan depan. Nah, untuk ya perhatikan untuk kelas PJJ itu durasinya adalah sepanjang CLO-nya. Jadi kalau CLO 2-nya ada 6 pekan, maka kuis dan tugasnya untuk setiap minggunya, kalau ada tugasnya, itu akan dibuka selama 6 pekan. Jadi tidak ada lagi permohonan untuk perpanjangan pembukaan kuis dan tugas. Seperti itu ya. Nah, ingat teman-teman, CLO 1 itu cuma 1 pekan. Maka untuk tugas dan kuis CLO 1 hanya dibuka 1 pekan saja sampai dengan pekan depan. Nah, sedangkan CLO 2 lumayan lama, 6 pekan. Jadi saya akan membuka CLO 2 di pekan depan, kemudian saya tutup 6 pekan mendatang seperti itu. Jadi tidak ada perpanjangan pembukaan kuis dan tugas ya. Saya sudah menghimbaukan dari awal seperti itu. Oke, kemudian tugas di CLO 2 dan CLO 3 ini dilakukan secara berkelompok 2 sampai 3 orang. Jadi nanti teman-teman di sini akan membuat kelompok ya. Silahkan mau 2 orang atau 3 orang gitu. Nanti boleh di LMS teman-teman boleh mendaftarkan kelompoknya. Jadi di LMS saya sudah set ada beberapa kelompok yang mana kelompok itu minimalnya adalah 2 orang dan maksimalnya adalah 3 orang seperti itu. Oke, nah ini adalah media pembelajaran yang teman-teman gunakan selama perkuliahan kita 1 semester. Yang pertama itu adalah LMS. Bentar ya. Oke. Yang pertama itu adalah LMS, kemudian yang kedua adalah Draw.io atau MS Visio atau tools lainnya yang bisa digunakan untuk melakukan pemodelan data terkhusus di IR diagram, gitu ya. Kemudian kita di sini jalur komunikasinya via Telegram. Kemudian ini belum saya tulis ya. Kita di sini menggunakan MS Team ya. Jadi di sini untuk kuliah online-nya sinkron gitu ya. Itu kita menggunakan MS Team. Nah, untuk tools database-nya kita menggunakan MariaDB yaitu MySQL seperti itu ya. Nah, ini aktivitas pembelajaran penentu kehadiran. Jadi teman-teman wajib mendownload lecture note setiap pekannya. Kemudian setiap pekannya akan ada kuis yang akan dibuka sepanjang CLO itu. Kemudian diberikan kesempatan 2 kali attempts dan diambil adalah rata-rata nilainya. Ya. Kemudian jika ada forum pada pekan itu maka lakukan posting di forum diskusi, gitu ya. Atau jika ada perkuliahan sinkron maka menghadiri perkuliahan sinkron atau tatap muka. Kemudian mengerjakan tugas jika ada. Tugas ini tidak setiap pekan ada, tapi tugas itu nanti akan saya infokan antara minggu kedua atau minggu ketiga, seperti itu ya. Oke. Nah, aturan perkuliahan di PJJ mungkin teman-teman juga sudah tahu, untuk pertemuan pertama ini wajib dilaksanakan sinkron oleh semua dosen, ya. Nah, maksimal pertemuan sinkronnya adalah 4 kali. Nah, kemudian aturan perkuliahannya itu adalah melakukan seluruh aktivitas yang ada di LMS jika teman-teman ingin dianggap kehadirannya, ya. Dan yang terakhir itu adalah di sini kami menyediakan responsi 8 jam, yaitu 4 kali pertemuan dengan asisten dosen. Jadi jika asisten dosen sudah masuk di grup telegrup teman-teman, jadi kalau teman-teman membutuhkan responsi, nanti boleh KM-nya saya minta tolong boleh diatur waktunya kapan, gitu ya, sehingga kita bisa mengagendakan responsinya. Nah, ini biasanya responsi ini kalau untuk kelas PJJ-IF dan PJJ-IF dan reguler IF itu hanya untuk query ya. Jadi hanya untuk pertemuan query saja responsi yang dibuka seperti itu. Yang sudah implementasi artinya nanti setelah UTS ya, setelah pekan ke-8 seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin itu ya singkat perkenalan perkuliahan, aturan perkuliahan, kemudian bobot penilaiannya seperti apa, PLO dan CLO-nya gitu ya. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin ini di slide berikutnya hanya sekilas saja ya, sekilas apalagi teman-teman PJJ ini mungkin profilnya sebagian besar itu adalah teman-teman yang sambil bekerja gitu ya. Kalau teman-teman emang minat di bidang database, ini beberapa sertifikasi yang teman-teman bisa ambil dan bisa meningkatkan level ya. Kalau misalnya kita udah punya sertifikasi biasanya kan kalau di kantoran level kita jadi meningkat seperti itu dan gaji kita pun jadi bisa meningkat seperti itu ya. Jadi ini adalah 4 mungkin ada sertifikasi lain yang tidak saya tuliskan. Ini adalah 4 dari banyak sertifikat di bidang database. Nah, ini adalah career opportunity mungkin di sini nanti saya lihat ya pengenalan teman-teman di forum diskusi mungkin saja dari teman-teman 37 ya kalau nggak salah 37 orang ini ada yang bekerja emang di bidang database seperti itu ya. Oke, nah
Nah, ini selanjutnya, saya pengen tahu nih, ya nanti saya tuliskan link ini di chat MS Team, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman tuliskan target dan effort teman-teman di mata kuliah PBD ini. Kira-kira target kamu di mata kuliah PBD ini apa? Dan kemudian apa yang harus kamu lakukan dengan target itu, gitu ya. Oke, saya tunggu partisipasinya, saya kopas dulu linknya di MS Team-nya. Saya share screen dulu. Nah, ini akan ada basic concept and definition, traditional database processing, database approach, database life cycle, people involved in database development, kemudian evaluasi of database system. Nah, di sini nanti saya akan lebih banyak menjelaskan di 3 poin ke atas, 3 poin atas. Nah, nanti di 3 poin bawah, nanti teman-teman coba pelajari dan eksplorasi sendiri dan menjawab forum diskusi yang ada di LMS, seperti itu ya. Oke, kita ke basic konsep dan definisi dulu dari database itu sendiri. Oke, kalau kita berbicara database, saya selalu bermula dengan slide ini, ya. Apakah teman-teman di sini sudah tahu perbedaannya gitu ya, antara data, informasi, dan knowledge? Kalau menurut saya, data itu adalah sekumpulan fakta atau sekumpulan fakta yang apa adanya gitu, yang masih mentah belum diolah apapun. Nah, sedangkan kalau informasi itu adalah hasil-hasil dari data yang sudah dikelola jadi sebuah apa namanya yang bisa dimengerti oleh orang lain gitu. Kalau pengetahuan adalah informasi yang udah diketahui oleh seseorang ataupun kelompok gitu. Gitu sih, Bu. Ya, 2 poinnya benar ya, data benar, informasi benar. Mungkin saya sedikit menjelaskan atau mendetailkan gitu ya. Tadi benar kata Erlangga bahwa data itu adalah sekumpulan fakta. Apapun faktanya yang ada di dunia ini, kita bisa sebut itu data. Misalnya fakta jumlah penduduk, nah itu fakta. Kemudian apapun itu, misalnya tentang cuaca hari ini, itu data. Dan sifatnya benar tadi kata siapa namanya? Di sini tulisannya Muhammad doang ya. Nah, itu adalah masih sifatnya mentahan, masih raw ya. Jadi data itu masih sangat mentah gitu ya. Kita kembali ke slide-nya ya biar enak. Nah, ini masih sangat raw, masih sangat mentah gitu ya kalau dia data. Sedangkan informasi itu benar tadi kata Erlangga, yaitu data yang sudah dilakukan pemrosesan yang kemarin di statistika kalian lakukan. Misalnya kalian mencari rata-rata dari datanya, kalian mencari standar deviasinya, kalian membuat bar chart-nya, membuat histogramnya, itu adalah informasi. Ya, ketika data itu sudah melakukan pemrosesan atau pengolahan, kita menyebutnya menjadi informasi. Sehingga dari informasi ini, nah kalau knowledge itu bedanya adanya adjustment para ahli di bidangnya. Jadi kalau kita lagi mengolah informasi tentang cuaca, maka yang memberikan adjustment itu adalah para ahli cuaca. Nah, biasanya mereka menambahkan past experience, pengalaman mereka ya, pengalaman mereka dan authoritative capacity mereka berdasarkan keilmuan mereka. Nah, gitu ya. Jadi knowledge itu dia lebih subjektif. Kalau informasi kan enggak ya. Informasi itu jelas nilainya, value-nya, misalnya kayak rata-rata, median, kemudian seperti standar deviasi, simpangan baku itu kan jelas ya secara matematis gitu. Nah, kalau knowledge dia ada adjustment dari para ahlinya. Jadi ditambahkan pengalaman mereka. Misalnya oke, kalau berdasarkan data nih dengan histori cuaca seperti ini, sore ini akan hujan. Tetapi ditambahkan pengalaman dari para pakar cuaca. Enggak kok, enggak hujan karena ini. Nah, itu adalah knowledge. Gitu ya. Itu adalah knowledge seperti itu. Jadi knowledge itu ada subjektivitas di situ. Maka runtutan data, informasi dan knowledge ini tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya itu adalah untuk mendukung keputusan. Decision making ya. Jadi untuk mendukung keputusan. Nah, kenapa kita harus paham ini? Karena nanti di database sebenarnya yang akan kita kelola itu adalah hanya data dan informasi saja. Ya, terkadang yang kita kelola masih dalam bentuk mentahan, terkadang yang kita kelola itu udah bentuk informasi. Seperti itu ya. Jadi di sini di database itu kita tidak membedakan antara data dan informasi gitu ya. Biasanya tercampur nih di dalam tabel-tabelnya. Oke. Sekarang kita lanjut gitu ya. Nah, ini definisi database. Jadi kalau kita berbicara database artinya adalah kumpulan data yang saling berelasi, yang datanya kumpulannya itu sudah terorganisir, sudah mau dikelola, mau di-manage gitu ya. Itu adalah database ya. Jadi
kumpulan data yang saling terhubung, seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Ini adalah contoh data ya. List of fact, ini data nama orang, kemudian ini ada NIP atau NIK-nya. Kemudian data in context, ini adalah kelas roster, di mana di sini ada informasi nama, ID, jurusan atau prodi dengan IPK-nya, seperti itu ya. Oke, kemudian ini contoh summarize data yang mungkin teman-teman kemarin lakukan di statistika, teman-teman membuat pie chart, kemudian teman-teman membuat grafik gitu ya. Jadi ini summarize data itu biasanya direpresentasikan dengan graphical information dalam bentuk grafik, sehingga lebih mempermudah orang-orang di level manajerial untuk mengambil keputusan. Karena kan biasanya kalau orang-orang di level manajerial itu nggak suka melihat yang terlalu detail, mereka suka yang lebih visualisasi datanya itu dapat gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ini adalah dunia nyata, akan banyak fakta yang ada di dunia nyata, kemudian kita representasikan fakta-fakta ini ke dalam database. Yang mana tadi kalau kita punya database, artinya di sini kita mengelola data, ya, mengelola data yang mana datanya ini saling memiliki relasi satu sama lain. Ada beberapa poin gitu ya, yang menjadi kekurangan atau disadvantage dari file processing system itu. Yang pertama, tadi fleksibilitas atau program data dependence, artinya ketika kita membangun aplikasi, ya, jadi kalau di aplikasi itu kan sebenarnya ada dua ya, bagaimana kita memprogram aplikasi tersebut dan bagaimana back-end dari database-nya tersebut. Nah, kalau kita menggunakan VPN, program aplikasinya dengan database-nya itu saling dependent atau saling bergantungan gitu ya. Jadi ketika ada masalah di database, maka itu akan mempengaruhi programnya. Nah, berbeda cerita dengan pendekatan database seperti itu. Nah, tadi saya sudah sudah menyebutkan juga sangat mungkin terjadi yang namanya duplikasi data, karena tadi konsepnya kalau VPS kan dataku, datamu ya, pasti sangat mungkin terjadi yang namanya duplikasi dan pastinya tidak konsisten antara satu data dengan data yang lain. Oke, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Indra bahwa limited data sharing. Sharingnya ini sangat terbatas ya. Bayangin kalau kita mau registrasi akan ada banyak ribuan mahasiswa yang mengakses, akan banyak dosen, ratusan dosen yang mengakses gitu ya, sangat tidak mumpuni kalau kita menggunakan VPS itu sendiri. Nah, pengembangannya juga tadi seperti yang dikatakan oleh Erlangga, sangat lama nanti proses pengembangannya, fleksibilitasnya atau skalabilitasnya dari pengembangan penyimpanan dari data-data dengan menggunakan VPS. Dan pastinya maintenance-nya juga sangat ribet nih kalau kita menggunakan yang namanya VPS. Oke, kita lanjut. Nah, maka ketika ada kekurangan di sebuah sistem, di sebuah pendekatan, maka akan diperbaiki nih oleh pendekatan yang namanya pendekatan database. Sebelum kita mempelajari keuntungan dari pendekatan database dan cost dan risiko dari pendekatan database, di sini sedikit saya jelaskan dulu. Di database itu kita kenal dengan istilah pemodelan data. Jadi di database itu bagaimana sih caranya kita memodelkan data? Bagaimana caranya kita merancang data itu sehingga data itu bisa nanti ujung-ujungnya adalah diimplementasikan, digunakan. Nah, maka nanti akan ada beberapa istilah yang ketika pemodelan data untuk CLO2 akan teman-teman pelajari. Yang pertama itu adalah entitas. Jadi kalau kita berbicara entitas, ya, itu adalah berbicara tentang sebuah objek, seseorang, sebuah tempat, event, ataupun konsep, atau lingkungan tertentu, gitu ya. Nah, itu adalah entitas. Nah, sedangkan atribut itu adalah karakteristik dari sebuah entitas. Jadi, ketika kita punya entitas, karakteristik dari entitas itu ada apa aja sih? Seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah relationship ya. Relationship itu keterhubungan ya, keterhubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Misalnya Erlangga dan Dava memiliki hubungan apa? Hubungan teman sekelas. Nah, teman sekelas itu adalah relationship. Nah, biasanya relationship ini pun dia bentuknya itu adalah kata kerja. Nanti kita akan pelajari di lebih detail di pemodelan data. Ini sekilas saja, nanti ada beberapa istilah ya, nanti yang sering banget muncul seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pendekatan DBMS. Kalau DBMS itu berarti adalah sistem, database management system. Contohnya apa? Contoh DBMS itu adalah tadi MySQL, MariaDB, Oracle, Postgre, apalagi banyak ya, banyak DBMS yang bisa kita gunakan. Nah, untuk mata kuliah ini kita menggunakan yang namanya MariaDB. Nanti boleh teman-teman cari, teman-teman download saja Heidi SQL namanya ya. Kalau PHP MyAdmin itu udah terlalu tidak ini ya, tidak lebih powerful lah, kalau powerful Heidi SQL dibandingkan PHP MyAdmin seperti itu. Jadi nanti coba dicari dan coba di-download, walaupun sebenarnya nanti kita pakainya setelah pekan ke-8 seperti itu ya.
Tujuannya apa DBMS? Tujuannya adalah ya manajemen sistem, berarti untuk mengelola database nih. Ya, sebuah sistem untuk mengelola database. Mengelolanya seperti apa? Ada macam-macam, membuat datanya, mengupdate datanya, menyimpan dan menampilkan datanya. Kemudian di DBMS ini di sini kita juga bisa mengatur hak akses. Misalnya mahasiswa di Gracias pada registrasi cuma boleh memilih mata kuliah misalnya pada tingkat yang sama pada mahasiswa tersebut. Sedangkan dosen misalnya bisa melakukan riset, bisa menghapus. Nah, itu adalah hak akses. Nah, di DBMS ini pun bisa ya punya fitur atau punya keunggulan untuk mengatur hak akses. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan leveling akses dari usernya. Seperti itu ya. Oke, itu saja yang saya jelaskan pada sore hari ini. Ini saya buka apa namanya? LMS dulu ya. Nanti setelah ini kita presensi dulu, saya panggil aja ya. Dalam waktu seminggu, yang harus teman-teman lakukan adalah pertama mendownload lecture note-nya atau slide-nya, kemudian yang kedua adalah melakukan quiz review, yang diambil adalah rata-rata nilainya, kemudian di sini tugas ini lebih ke tugas resume apa yang kita pelajari di pekan pertama ini dalam bentuk video, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah forum diskusi. Nah, forum diskusinya ada 2. Yang pertama perkenalan diri. Nah, saya di sini pengen berkenalan lebih jauh. Ini kenapa nggak langsung kenalan secara online? Karena mungkin waktunya terbatas gitu ya. Jadi nanti silakan. Oh, ini sudah selesai ya. Sudah ada beberapa orang yang sudah memperkenalkan dirinya. Nanti yang belum silakan perkenalkan dirinya. Nama, NIM, nama lengkap, nama panggilan, umur, asal, dan kesibukan saat ini ya. Boleh dijelaskan. Oh, saya misalnya bekerja di bidang manajemen misalnya. Misalnya bukan ternyata teman-teman ini mengambil kuliah IF ini menambah pengetahuan ataupun teman-teman emang sudah lama berkecimpung di dunia informatika gitu. Nanti teman-teman tuliskan saja seperti itu ya. Oke. Itu yang forum diskusi pertama. Forum diskusi kedua itu adalah materi kita yang kedua ini tentang database life cycle ya, tentang database life cycle. Di sini di database life cycle ini ada beberapa tahapan. Silahkan teman-teman jelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Setiap tahapannya itu ngapain aja sih? Inputnya apa, outputnya apa, dan jelaskan juga bagaimana proses pada setiap tahapan itu, gitu ya. Nah, saya tunggu sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan teman-teman mengerjakan tadi ya 3 poin, 4 poin ya, lecture note, quiz review, tugas, dan forum diskusi. Yang bisa dikerjakan sekarang, ini mumpung masih ada waktu, kerjakan sekarang, gitu ya. Yang bisa dikerjakan seperti forum diskusi, ya kan? Perkenalan bisa langsung dikerjakan, gitu kan? Kemudian kalau bisa langsung mengerjakan database life cycle, langsung kerjakan sekarang. Biar tidak teman-teman tunda dan teman-teman lupa gitu. Ingat, kalau CLO 1 itu cuma dibuka 1 minggu saja. Berbeda dengan CLO lainnya, karena pekan depan kita sudah masuk CLO 2. Nah, satu lagi ya, ini daftar kelompok tugas besar. Nah, ini sudah beberapa orang sudah membuat kelompoknya. Nah, yang lain ditunggu kelompoknya ya. Kalau misalnya ternyata ini nggak cukup 10, seharusnya cukup ya. Cuma 37 mahasiswa ya. 37 bagi 3 itu nggak nyampe ya sekitar 10 kelompok. Ya, silakan nanti berdiskusi kira-kira kelompoknya siapa aja seperti itu. Itu saja materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu ya, jangan lupa untuk tugas di pekan pertama ini waktunya 1 minggu dan tidak ada perpanjangan tugas. Saya ulangi lagi, tidak ada perpanjangan tugas bagi mahasiswa yang terlambat mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di LMS. Itu saja dari saya tutup. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kuliahnya ya, jangan hanya di pekan pertama saja. Oke, dadah, saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Bu.